begin the presentation, press the Start Broadcast button on the GoToWebinar control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Halo, cek 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di PIL Webinar untuk edisi tanggal 2 Juli 2020 bersama kami tim riset Grup Sekuritas Indonesia. Mohon maaf atas keterlambatannya Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa sebelum kami mulai, apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas Bapak Ibu? Oke, nampaknya sudah jelas. Terima kasih Pak Robertus, Pak Saiful Bahri atas konfirmasinya. Langsung saja kita mulai untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya Pak Jasa. Ya, baik. Selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat IHSG berpotensi untuk bergerak menguat secara terbatas atau bullish moderat dengan support berada di 4867, sementara resisten berada di 4953. Indeks saham regional pagi ini dibuka menguat ya, didorong oleh berita positif mengenai kemungkinan atau perkembangan positif dari pengembangan virus corona. Dilaporkan oleh Pfizer dan BioNTech bahwa hasil studi awal memperlihatkan bahwa calon vaksin yang sedang mereka kembangkan berhasil membentuk atau memproduksi antibodi yang dapat menetralisir virus corona. Namun ini baru sekedar press release saja karena hasil penelitiannya belum dipublikasikan di jurnal kedokteran manapun. Jadi perlu publish dulu di jurnal kedokteran, baru itu lebih saintifik lah sifatnya. Seperti itu. Selain itu juga investor menyambut baik ya rilis data ekonomi Amerika Serikat yang keluar tidak mengecewakan. Data ISM Manufacturing Index untuk bulan Juni lompat ke level 52,6 setelah sebelumnya berada di 43,1 di bulan Mei, sehingga ISM Manufacturing Index berada di atas level 50 untuk pertama kali sejak bulan Februari. Selain itu, data ADP National Employment Report untuk bulan Juni memperlihatkan bahwa sektor swasta di Amerika menambah 2,37 juta pekerja bulan lalu atau minus 10,2% year on year, menyusul penambahan 3,06 juta pekerja di bulan Mei. Jadi meskipun penambahannya lebih sedikit dari bulan Mei, namun sektor swasta Amerika Serikat terus menambah pekerja. Jadi itu cukup baik. Sementara investor juga mencerna notulen rapat dari FOMC atau FOMC Minutes untuk pertemuan yang berlangsung tanggal 9 hingga 10 Juni kemarin. Dari dokumen itu diperlihatkan bahwa para peserta mempunyai pandangan bahwa ekonomi Amerika Serikat membutuhkan support atau dukungan untuk beberapa waktu ke depan. Selain itu juga para peserta tidak memperlihatkan kesiapan untuk komitmen pada strategi pengendalian kurva imbal hasil atau yield curve control. Namun para peserta memperlihatkan antusiasme untuk menyediakan guidance ya untuk mengenai pergerakan suku bunga di masa depan dan juga mengenai prospek dari program pembelian aset. Yang dapat menahan laju kenaikan indeks menurut kami adalah kekhawatiran mengenai perkembangan di Hong Kong, di mana polisi Hong Kong telah menahan lebih dari 300 orang ya yang memprotes pemberlakuan undang-undang keamanan baru oleh pemerintah
Tiongkok karena undang-undang keamanan baru ini dianggap dapat membungkam pihak oposisi. Dan juga DPR Amerika Serikat kemarin telah meloloskan legislasi yang akan menghukum atau memberi penalti bagi perbankan yang melakukan transaksi bisnis dengan pejabat Tiongkok yang bertanggung jawab atas implementasi undang-undang keamanan baru tersebut. Jadi kemungkinan hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih akan memanas dalam beberapa minggu ke depan karena Hong Kong ini. Untuk hari ini, investor menantikan rilis data neraca perdagangan bulan Mei Australia ya siang ini, dan juga tentunya data non-farm payroll Amerika Serikat untuk bulan Juni yang akan dirilis malam nanti. Kita ke market news. Yang pertama adalah PT PP menandatangani kerjasama atau partnership dengan PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma dan juga PT Perkebunan Nusantara 9 untuk mengelola kawasan industrial Batang. Area ini mempunyai luas sekitar 4.300 hektar yang akan dibangun dan disediakan untuk menampung investor yang keluar dari Tiongkok. Berikutnya adalah PT Garuda Indonesia atau GIA. GIA mencatatkan rugi bersih sebesar 120,16 juta dolar. Berbalik arah dari posisi laba sebesar 20,48 juta dolar di kuartal 1 2019. Terakhir adalah PT Timah atau TINS. TINS menjual kepemilikannya di Indometal Corporation PTE Ltd di Singapura kepada induknya PT Inalum. Untuk foreign flow analysis di pasar saham, kemarin asing mencatatkan net sell 253,8 miliar rupiah, sehingga total aliran dana asing secara year to date net sell 32,4 triliun rupiah. Secara kinerja IHSG masih minus sekitar 23%. Sementara LQ45 secara year to date kinerjanya masih minus 25,15%. Untuk technical recommendation kita pagi ini yang pertama adalah Mika. Mika untuk jangka menengah dan juga pendek trennya masih datar atau sideways ya. Untuk jangka pendeknya Mika berada di kisaran 2230 hingga 2350. Sementara untuk jangka medium bergerak datar dari kisaran 2230 hingga 2500. Rekomendasi kami adalah trade buy di 2350 dengan target price pertama berada di 2430. Sementara target price kedua berada di 2500. Stop loss berada di 2230. Berikutnya adalah PTBA. PTBA untuk jangka pendek sideways, sementara untuk jangka menengah bearish ya. Trade buy berada di 2090. Target price pertama berada di 2150, sementara target price kedua berada di 2230. Stop loss berada di 1985. Terakhir adalah SMRA. SMRA untuk jangka pendek bearish, sementara untuk jangka menengah sideways ya di kisaran 570 hingga 690. Perhatikan juga volume yang terus menurun dari SMRA. Kami rekomendasikan trade buy di 600 dengan target price pertama di 640, sementara target price kedua di 690. Stop loss berada di 570. Demikianlah untuk sesi webinar kita hari ini. Kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat menuliskannya di kolom pertanyaan yang tersedia. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Masih bersama kami, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, Bapak atau Ibu Lindung, Tekim INKP beli harga berapa? Kalau Tekim INKP memang kemarin si rally-nya kenceng banget ya. Kalau ada pelemahan atau koreksi seperti itu boleh untuk coba buy on weakness paling tidak 4780 lah ya. 4780 hingga 5500 buy on weakness di Tekim. Kalau nggak weak maksudnya nggak ada pelemahan terus menghijau aja ya, ikut aja nanti di sekitar harga close kemarin ya. Terus kalau INKP demikian juga INKP betulnya lebih terdorong sentimen sih INKP ya, karena yang lumayan baik laporan keuangannya dari Tekim ya, walaupun INKP juga baik juga sih, tapi lebih baik Tekim ya. INKP-nya sama juga buy on weakness di 6200 paling tidak. Dan resistance di sekitar 6500 dulu, lalu ke 6730. Pak Robert, BRI BCA Wika. BRI sih tahan saja Pak, kalau di melemah atau ada pelemahan di bawah 3000 buy on weakness menarik sih masih di BRI. Entry di bawah 3000 ya. Lalu BCA penguatannya lumayan juga kemarin. Kalau BCA enaknya di bawah 20 di bawah 28.000 ya, atau 28.500 maksudnya. Kalau ada pelemahan sampai situ buy on weakness 28.500 dan ke bawah boleh ya BCA. Dan Wika-nya level buy dan sell, Wika boleh dicermati walaupun memang masih dalam downtrend gitu ya. Kemungkinan level 1120 hingga 1090 boleh diperhatikan sebagai support. Kalau tertahan di sana boleh ikut masuk, dan 1250 sebagai resistance-nya. Gimana dengan BTPS dan XL untuk support di posisi berapa? BTPS support kurang lebih di 3010 atau 3000 lah ya. Di sekitar situ boleh dipakai hingga 3090-an lah ya. Dan XL SMA 20 boleh dipakai sebagai support. Saat ini di sekitar 2680, 2690.
Kemudian Pak Rusdinal, kalau ingin mengikuti RUPS bagaimana? Kalau ingin mengikuti RUPS tentu mengetahui dulu ya jadwal RUPS-nya kapan. Biasanya ada di publikasi di koran maupun di media perusahaannya ya, lalu website dan lain-lain. Atau juga di situs Kasai juga ada ya pengumuman korporasi, aksi korporasi. Kemudian memang harus mempunyai minimal satu lot saham lah ya dari perusahaan yang sudah terrecord ya, yaitu terrecord nanti tanggal pencatatan kepemilikan sahamnya oleh KC dan mendapatkan ketur ya, yaitu ketur itu konfirmasi tertulis untuk RUPS yang bisa diminta melalui kita gitu ya. Boleh saja hubungi customer care jika tertarik untuk mengambil ketur tersebut ya. Itu aja sih Pak. Kemudian Pak Hendrali Adaro, HMSP, Adaro atau umumnya inilah ya batu bara pada sesi-sesi penutupan kemarin cukup terdongkrak naik sehingga Adaro penguatannya 5%-an dan nampaknya on track tembus 1050, 1050 atau 1060 ialah resistance pertamanya, dan yang kedua 1100 rupiah kurang lebih. Jika ingin entry, kalau ada pelemahan boleh coba di 1030-an ya, di range 1030 hingga 1010. Pewon nampaknya masih dalam downtrend dulu. Kelihatannya sih kalau mau koleksi enaknya di bawah saja ya, di level support. Pertama sih coba perhatikan level 400 hingga 390 lah ya, 400 hingga 390 menjadikan support. Saat ini kecenderungan volume juga makin menurun, memang sudah cukup oversold Pewon. Perhatikan support 400 hingga tembus 360 boleh dipakai untuk buy on support ya. Gimana dengan HMSP? HMSP-nya katanya belum ada katalis lagi ya, dan sekarang berada di rentang support. Alangkah baiknya kita entry ketika ada sinyal pembalikan arah saja, karena potensi support bisa sampai 1520 di HMSP kelihatannya ya. Tapi pertama 1600 terlebih dahulu untuk support pertama. Pak Saiful Bahri, analisa teknis untuk BNI dan BMRI hari ini. Untuk hari ini masih oke saja sih harusnya ya. Dan prediksi juga bullish moderate kita, harusnya perbankan masih dapat terdongkrak, walaupun kemarin cukup melemah ya, walaupun tidak sampai 1%. Tapi kami kira MA20 ini menjadi bantalan atau support yang cukup kuat, 4.500. Kalau belum punya dan ingin koleksi BNI di sekitar situ, boleh diperhatikan. Kemudian resistance 4660 kurang lebih ya. Bagaimana BMRI? BMRI juga demikian.
Kalau dia kemarin menguat hampir 1%, di supportnya MA20 juga kurang lebih di 4930 ya, hingga 4900. Kemudian resistance terdekat 5130. Pak Wisber Louis, BCA dan Adaro-nya sudah kami bahas tadi. Dan Telkom dan Unilever bagaimana? Telkom menarik sih ya untuk buy on weakness. Sekarang di rentang dekat-dekat support 3000-an. Jadi ya 3.000 rupiah hingga 3.050 masih menarik ya untuk yang ingin koleksi di Telkom. Harusnya 3.200 resistance pertama, kemudian 3.50 kurang lebih ya resistance kedua. Lalu Unilever cenderungan masih sedikit downtrend ya secara short term, menjauh dari MA20, walaupun sudah dari sisi RSI sudah agak oversold. Kemarin kurang lebih pelemahan 1,3% ya. Support selanjutnya kami kira di 7750 boleh diperhatikan. Memang selama belum breakout dari 8100 nampaknya agak sulit jika ada pembalikan arah. Jadi kalau mau konfirmasi 8100 untuk buy on breakout, kalau ingin buy on support di 7750 tadi ya. Pak Edi, Teltel, LSIP, ITIC-nya makin kemarin volumenya makin tipis Pak. Kalau demikian juga pelemahan harga masih terus jadi, ini aksi jual belum terbendung ya. Switch ke saham lain saja Pak yang lebih liquid dan banyak diperdagangkan juga beberapa hari ini. Support selanjutnya boleh diperhatikan 1050. Kemudian TOTL tadi ya. TOTL cukup kencang dan sekarang udah melewati MA 100-nya ya. MA 120-nya. Penguatan memang sangat kuat, sehingga rawan koreksi juga. Kalau sudah punya boleh aja untuk sell on strength gitu ya, di sekitar sekarang hingga 354 kurang lebih range untuk sell on strength. Itu pun ada resistance hingga 375 ya. Tapi khawatir tidak mampu sampai ya langsung mencapai ke sana, karena juga volume belum terlalu mendukung untuk ada penguatan yang sustainable gitu ya. Tapi kalau memang kuat 375 bisa saja tercapai untuk resistance TLTL. Dan LSIP gimana? LSIP masih menarik sih. Buy on support saja 830. So, ya 830 hingga 820. Jika dapat boleh untuk buy on weakness di LSIP. Resistance memang akan menguji 885 890.
kita breakout dari sana untuk konfirmasi uptrend di LSIP. Bagaimana dengan PTPP? Betul ya. Ya, PTPP Pegas Jasa Marga untuk Pak Antoni. PTPP datanya yang paling oke lah ya. Tekan di MA2 paling oke di antara sektor konstruksi. Pergerakannya ya. Cukup bertahan di support 850. Sehingga level-level tersebut kalau sentuh boleh saja untuk buy on support 850 sampai 870 lah ya. 850 sekarang tampaknya kejauhan dikit 870. Resistance terdekat 900 dulu nih, 900 akan jadi resistance kunci. Kita breakout dari sana bisa saja mengulang high-high sebelumnya yaitu hingga 950 hingga 1000 rupiah lah ya. Gimana untuk Pegas? Pegas kelihatannya memang kenaikan udah super lumayan sejak awal Juni kemarin, bulan kemarin. Memang juga support menjadi MA5 cukup konsisten ya. Di sekitar harga sekarang 1140 hingga 1120 boleh aja dijadikan support jika tertarik koleksi Pegas. Walaupun kemungkinan pergerakan ke depan harusnya tidak sesignifikan beberapa minggu ke belakang gitu ya. Resistance paling tidak 1170 terlebih dahulu. Jasa Marga. Jasa Marga penguatannya sangat cukup baik. Terhitung Jasa Marga selama 1 bulan ke belakang 14%, yang memang juga didukung oleh sentimen pembukaan ekonomi atau pelonggaran PSBB yang menyebabkan mobilitas jalan tol juga mungkin bertambah ya, trafiknya kayaknya juga udah lumayan sesak jalanan. Walaupun sekarang kita kira juga sudah sentuh level jualan ya harusnya untuk sell on strength di Jasa Marga. Kecuali dia breakout dari 4570, boleh buy on breakout di Jasa Marga 4570 ya. Pak Agustinus Aris, Unilever Telkom HMSP-nya sudah, Bu Evelyn BMRI-nya juga sudah. Pak Andi, Astra Nasional BRIS. Astranya boleh aja cicil beli Pak Andi. Level-level di bawah 5.000 harusnya masih oke untuk dicicil. Level entry mungkin yang menarik level sekarang juga masih boleh ya hingga 4700 kalau sempat sampai ya 4700. Untuk jangka panjang Astra boleh ya, harusnya penjualan otomotif juga sudah bottoming gitu ya. Dan harusnya ke depannya dengan pembukaan ekonomi kembali recovery ada ya, walaupun memang perlahan. Demikian juga dari anak usahanya yang bergerak di bidang komoditas, harusnya jika ada ribuan komoditas harusnya di CPO sih ya, seperti Astra Agro bisa menopang kinerja Astra ke depan. Lalu BRIS juga nampaknya sudah masuk area Cawang ya. Walaupun memang pergerakan
beberapa minggu terakhir kebilang sideways saja. Kalau ingin koleksi bridge, angka baiknya di bawah saja sih ya, di sekitar 300 hingga 294 untuk koleksi bridge. Bagaimana dengan hoki MNCN untuk Bu Dwi? Hoki kelihatannya masih belum ada pergerakan yang signifikan. Sekarang belum mampu 660 atau 665 untuk bertembus ya, agak sulit. Jadi boleh dipakai resistance di level tersebut dulu ya, 665. MNCN boleh diperhatikan sih, memang sudah oversold juga. Meski masih mencari support gitu ya, boleh aja diperhatikan level 850 sebagai bantalan support MNCN ya. Kemudian AGI, kita gas Bandung, buy harga berapa? Kalau sekarang sih kalau baru mau buy udah ketinggian Ibu. Sudah mencapai MA 200-nya apalagi ya. Volume kecenderungan tidak konsisten. Pokoknya kalau saham seperti ini takutnya agak sulit ya untuk isi likuiditasnya ya. Mau jual agak sulit, mau beli juga agak sulit. Contohnya seperti itu. Tapi sekarang sih udah ketinggian ya. Kalaupun mau buy on weakness 540. Pak Indira Mukti, ASI Telkom, BRI ada sudah, INDF mana? INDF-nya buy on weakness saja di sekitar 6.400 ya. Sekitar 600 boleh diperhatikan. Butin, HMSP, gudang garamnya sudah tadi. Mau mencari support di sekitar 15.20. Support pertama di 1.600 seperti itu. Nampaknya ada rebound sedikit hari ini. Dan bisa saja sebagai technical rebound saja 1675 untuk resistance-nya. Kecuali terus breakout, bisa saja ada tanda-tanda berbalik arah ya. Kemudian gudang garam. Gudang garam level-level di bawah 47.000 lah ya untuk beraktivitas di gudang garam. Level support lah kalau bisa dibilang ya, dan terendah juga dalam beberapa bulan ke belakang. Jadi di bawah 47.000 boleh dicicil beli di gudang garam jika tertarik. Pak Aditya Pratama, PTRU. Petrosi karena sih cukup menguat tajam, yang mana penguatan mencapai enggak terlalu tajam sih ya, 2,6% kurang lebih
paling tidak 1380 dulu ya, 1380 hingga 1400 untuk resistance PTRU. Pak Victor, Arto kemarin ini ya, Arai, dan beberapa hari ini juga demikian. Dipakai untuk trading saja Pak, karena volume juga sebelum ini cukup lumayan jarang, dan tetap ini ya, pakai untuk trading dan tetap pantengin gitu ya. Sekarang sudah 16%, ya kurang lebih di 2500-an mungkin ya, 2550 bisa dicoba jika tertarik untuk trading Arto. Ibu Sri Kevin bagaimana? Boleh wait and see dulu sih ya. Emang ada ribuan hari ini. Support di sekitar 5525 untuk koleksi di sekitar sana 5525 hingga 5500. Tapi jika malah breakout dari 5700 ini, boleh aja untuk ikut buy on breakout gitu ya. Buy on support 5500, buy on breakout 5700. Jika dua kemungkinan tersebut terjadi gitu ya. Kemudian Bu Elizabeth juga tadi ya, captainnya sudah terjawab untuk ITMG dan intinya bagaimana. ITMG mengikuti pergerakan kemarin dan pergerakan kawan-kawan batubara hari ini juga nampaknya cukup lumayan, 2% sudah penguatan di ITMG. Memang juga walaupun batubara belum ada signifikan improvement ya dari harga komoditasnya, ini memang beberapa perusahaan tambang seperti itu berusaha untuk menjaga kinerja mereka dengan memotong produksi ya, sekitar 15 hingga 12%, 20%, karena juga memang permintaan masih melemah gitu ya, masih lemah permintaan akan batu bara. Sementara pasokannya juga lumayan, diharapkan ini dapat menopang harga gitu ya, batu bara ke depan. So, kalau penguatan masih terus berlanjut, 76, 70 sebagai resistance dapat digunakan. Kemudian dengan Indika boleh sih ya kalau ingin dicoba untuk trading, karena masih dalam rentang sideways-nya. Penguatan juga belum terlalu tajam gitu. Tapi memang peluang ini tidak sebesar kawan-kawan batubara yang lain ya. 6 ya sekitar level sekarang ya, hingga 670 untuk entry dan 705 untuk resistance.
Pak Ade Putra. Isat kelihatannya memang dalam fase koreksi gitu ya, mungkinan akan technical rebound saja hari ini dipakai untuk trading saja dulu. Level resistance kurang lebih dekat-dekat harga sekarang sih ya, 2370 2400. Pada Meria, LSIP dan HMSP-nya sudah. Ciputra penguatannya sih lumayan hari ini. Kalau ingin ikut buy on weakness saja dicoba di 625, 620 ya. Resistance dekat boleh dipakai 680. Untuk PTBA bagaimana Pak Erwan? PTBA kalau ingin coba koleksi boleh dicicil di sekitar 2000-an. 2000 pas ya kalau bisa. Kurang lebih ya paling dekat sekarang kurang lebih di 2050 lah ya. Jika tidak sampai 2000. Resisten kalau MA20 bisa dipakai mencapai 2200 kurang lebih. Bu Reni, selamat pagi. WG, BBK. WG cukup main sih ya. Nah, MA20 sebagai tahanan walaupun agak tertembus sedikit gitu ya. Tapi kurang lebih masih bertengger sekitar situ. Demikian juga memang sudah agak oversold juga. Peluang rebound sih memang cukup lumayan setelah pelemahan beberapa minggu terakhir. 200 rupiah dulu hingga 210 untuk resistensi. BBKP nampaknya sih udah habis sih Bu ya euforianya setelah juga sudah diumumkan right issue akan punya harga exercise di 180 gitu ya, yang utamanya ini berhubungan dengan itu ya, rencana Bank Kukmin yang ingin masuk untuk menjadi shareholder pengendali, mayoritas shareholder seperti itu. Sehingga terlihat juga volume cenderung menurun saja, dan paling tidak kalau ingin masuk juga pakai untuk trading dulu dengan 180 sebagai resistance. Terdekat sekarang sih 185, dan paling tidak 190 hingga 195 untuk resistance. WIP nih, Bismillah. Kalau ngikutin dan sudah punya posisi sell on strength ya, karena juga sudah lumayan ketinggian. Kalaupun mau spec buy, boleh aja coba, karena MA9 juga lumayan jadi bantalan yang kuat di level-level sekarang kurang lebih untuk spec buy hingga 178. Bu Linda, bagaimana dengan SMDR, Pegas dan Akra?
Bisa langsung dulu sih SMDR-nya, Bu. Kalau sudah punya barangnya, masuk kemarin maksudnya. SMDR ya sekitar sekarang. Kalau baru mau masuk ketinggian sih udah lumayan tinggi kenaikannya. Selanjutnya Pegas. Pegasnya kalau mau buy on weakness boleh dicoba. Level sekarang hingga 1120. Resistance agak terbatas di 1170. Pak Semi tadi isetnya sudah sekitar 2300, 2290. Resistance terdekat sih tidak jauh dulu dari sekarang 2390, 2400 hingga peluang menuju resistance high sebelumnya di sekitar 2500. Pak Arif Nazar BSD. Kelihatannya cukup menjadi support 720 atau 730-an. Memang support di bawahnya lagi sekitar 700 ya. Jika baru ingin masuk di BSDE 720 lah ya, 730. Boleh dicoba diantrikan BSDE dan 778 atau 780 paling dekat resistance-nya. Lalu kemudian Pak Alfi, income Indonesia naik kelas river technical emiten apa yang dicermati? Income Indonesia naik kelas. Harusnya ya. Kalau memang di secara general income Indonesia naik kelas ya, walaupun tahun ini pelambatan ekonomi diekspektasikan gitu ya, harusnya ya refer pada teknik emiten-emiten konsumer utamanya ya yang staples boleh, yang discretionary juga boleh ya harusnya. Kalau misalnya disposable income-nya naik, makin banyak membeli barang-barang discretionary gitu ya. Discretionary itu bahan-bahan yang kurang, bukan bahan pokok ya, bahan pokok itu staples tadi ya, seperti barang-barang kesehari-hari. Kalau discretionary seperti barang-barang pakaian seperti itu ya. Jadi mempunyai exposure ke sana seperti MAPI, RALS seperti itu boleh diperhatikan, as hardware atau kepada kendaraan gitu ya, boleh sebagai discretionary juga. Asal boleh diperhatikan. Menurut informasi income Indonesia naik kelas yang seperti Bapak sampaikan juga. Untuk long term, saham apa yang patut dibeli sekarang, Ibu Florence? Memang yang paling aman banking dan consumer ya. Di tengah tentu ketidakpastian masih ada ya. Baik itu dari second wave virus corona, demikian juga earnings atau laba yang agak sulit diprediksi gitu ya.
khususnya sektor-sektor defensif, walaupun memang juga banking tidak tanpa tantangan juga gitu ya tahun ini, tapi harusnya secara long term dan dengan tesis bahwa rebound ekonomi kembali terjadi gitu ya tahun-tahun ke depan, dan dominasi perbankan besar khususnya yang Bank Buku 4 masih dapat mendominasi secara market share dan juga secara net interest margin, dan dapat menjaga juga likuiditas dan non performing loans-nya dapat menjadi pilihan gitu ya bank-bank buku 4. Dan kalau pilihannya sih untuk konsumer dipakai saja untuk saham-saham big caps-nya ya paling tidak. Itu sih paling aman. Dan telco ya, telekomunikasi yang memang ruang untuk ekspansinya masih sangat besar gitu. Dan tadi ya mungkin tadi dengan pertanyaan Pak Alfi juga cukup menjawab juga consumer discretionary dengan informasi kalau tadi income Indonesia memang naik kelas, boleh diperhatikan saham-saham seperti MAPI, retail gitu ya, kemudian Astra Internasional. Kurang lebih itulah saham-saham yang boleh diperhatikan untuk long term. Nampaknya tersebut juga menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan atensinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi esok hari. Selamat pagi dan salam cuan.